kasih Tuhan, kembali lagi pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari untuk kita mengawali ibadah kita pada saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kepada Bapak Yusa kami mohon untuk pimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita akan bersama-sama berdoa mengawali ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan ucapan syukur kami karena kasih-Mu, kemurahan Tuhan yang terus kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya berkat-Mu senantiasa Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai kami, mengurapi kami, sehingga apa yang kami kerjakan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau, sebab kami merasakan kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita. Kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan karena karena Dialah kita dipulihkan, kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan satu buah pujian yang mengatakan Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Pulihkan hatiku.
Haleluya. Pagi ini Tuhan, Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Pagi hari ini kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena anugerah yang telah Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang layak terima segala kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami menikmati akan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau bersama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama besarkan nama-Mu Tuhan. Kami undang untuk Kau boleh hadir di tempat ini Tuhan. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, Kau curahkan sukacita-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami Tuhan pagi hari ini, setiap kami yang lemah kami boleh dikuatkan Tuhan. Setiap kami yang sakit kami boleh disembuhkan. Setiap kami yang sedih Tuhan kami boleh dihiburkan karena Roh Kudus turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami siap agungkan nama Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini sukacita surga turun atas setiap kita. Meskipun saat ini kita boleh melihat kalau di kota kita ya, di kota kita sangat berbahaya mungkin ya, tapi bagi kita yang percaya dan punya Tuhan, Tuhan sanggup untuk melindungi umatnya. Amin. Mari bersama-sama pada saat pagi hari ini kita membawa syukur kita kepada Tuhan, kita masuki gerbangnya Tuhan. Amin. Memasuki gerbangnya. Mari kita yang di rumah memuji Tuhan. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kiranya. Ku masuki gerbangnya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kiranya. Katakan bersama-sama, Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Lebih sungguh lagi, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi, Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku.
Pagi hari ini Tuhan kirangkan setiap hati kita. Dan kita patut bersyukur karena kita punya Allah yang heran. Kuasanya, namanya sangat heran dan berkuasa. Kita akan bersama-sama sambut dengan satu buah pujian. Nama Yesus heranlah, cintanya heranlah. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Heran namanya. Heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Heran namanya, heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya. Heran namanya, heran namanya, heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa di situasi apapun Tuhan Yesus sanggup untuk membuat mujizat bagi setiap kita yang percaya. Kuasa Tuhan sangat tidak terbatas bagi kita yang percaya. Bila pagi hari ini kita boleh memberi seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita, untuk kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk mempersiapkan firman yang akan kita terima, kita akan naikkan pujian bersama-sama ini. Yang dapat ku andalkan, kuasa-Mu tak tergoyahkan, harapan dan segala kerinduan, semua ku
bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Engkau Bapa. Saat ini Bapa, kami rindu hidup kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan setiap hati kami untuk dijadikan tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Sehingga firman yang akan kami dengar pagi hari ini Tuhan, boleh bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau juga akan memberkati, mengurapi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu boleh menguatkan setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Getsemani Boyolali ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari pertengahan sampai akhirnya ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kepada hambanya kami persilahkan. Every single day, I'm gonna make something great. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita percaya Tuhan yang telah menolong kita untuk tetap menikmati anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Bahkan kita sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini kita semua rindu diberkati juga lewat firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar renungan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, puji nama Tuhan. Dikatakan di sana orang benar akan hidup oleh iman. Ya, pagi hari ini saya akan sampaikan tema firman Tuhan tentang iman dalam Kristus. Ya, apa itu iman dalam Kristus? Kita akan belajar bersama-sama. Kalau hari ini kita dapat berjumpa kembali, ini adalah anugerah Tuhan ya. Ini adalah bukti iman kita kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ya. Di sini Rasul Paulus mengutip perkataan dari Nabi Habakuk ya. Di dalam Habakuk 2 ayat 4b, di sana dikatakan tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya ya. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu disampaikannya lewat tulisannya kepada jemaat di Roma. Dia mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Kita sadar bahwa sampai hari ini kita hidup bukan hanya sekedar dari makanan saja, dari roti saja yang kita makan atau dari apapun yang kita terima ya. Tetapi terlebih kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan karena iman ya. Orang-orang yang diselamatkan bukan dengan perbuatan yang kita lakukan, tetapi oleh karena rencana Allah yang Tuhan berikan kepada setiap kita ya. Oleh iman maka kita bisa hidup sampai hari ini. Kita percaya kepada Tuhan ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupnya pun adalah iman dalam Kristus. Hidupnya adalah satu bukti bahwa Kristus menyertai Paulus ya. Karena dia yakin sejak awal Rasul Paulus ini dipanggil atau dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jika kita melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus ya. Paulus dengan latar belakang yang sangat tidak baik, karena latar belakangnya adalah seorang pembunuh ya, seorang yang sangat membenci orang Kristen ya. Kehidupannya yang seolah-olah bagi dia adalah pengabdian kepada Allah, ternyata selama ini dia anggap itu adalah pengabdian kepada Allah adalah hal yang salah. Paulus mencoba ingin membinasakan iman yang sudah bertumbuh ya. Orang-orang Kristen pada abad pertama yang sudah mengenal Kristus, mereka rindu terus mengalami Kristus, tetapi Rasul Paulus ya, sebelum dia menjadi rasul, kehidupannya sebagai seorang ahli Taurat, seorang Farisi, dia mencoba ingin membinasakan ya, membunuh orang-orang Kristen, menyeretnya, bahkan menganiaya, bahkan membawa di penjara orang-orang baik laki-laki dan perempuan ya. Bahkan dengan surat dari imam-imam
dalam perjalanannya ke Damsyik ya. Saulus ini ditangkap oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Dia melihat ada satu cahaya yang bersinar, bahkan ada suara yang memanggil namanya ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku ya. Dia mencoba membinasakan atau mencoba membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus ya. Dia menganggap bahwa Yesus itu bukan Mesias. Yesus hanyalah manusia biasa. Tetapi ketika Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Matanya menjadi buta ya, karena silau cahaya yang sangat terang. Dia mendengar suara itu tetapi dia tidak melihat siapapun, hanya mendengar suara. Dan dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Tuhan Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Padahal yang dianiaya oleh Saulus ini bukan Tuhan Yesus ya, tetapi pengikut Kristus. Jemaat mula-mula ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Disinilah kita melihat bahwa iman dalam Kristus itu tidak dapat dibinasakan. Mungkin kelak ketika kita mati atau kita mungkin meninggalkan dunia ini, di alam sana kita tidak pernah akan ditanya ya, siapa, apa jabatanmu, berapa banyak hartamu, tidak pernah. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa jika kita masih memiliki iman, itulah yang akan membawa kita kepada Kristus ya. Iman itulah yang akan membawa kita kepada kekekalan ya. Kita akan belajar bagaimana iman dalam Kristus ini akan menolong kehidupan orang percaya ya di tengah-tengah situasi yang tidak tentu pada hari-hari ini ya. Kita akan lihat dulu dalam Habakuk pasal yang kedua, bagaimana seorang nabi yang dipakai Tuhan juga luar biasa. Habakuk 2 ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya ya. Habakuk ini adalah seorang nabi di mana dia hidup di tengah-tengah zaman yang sedang terjadi kekacauan, bangsa Yehuda yang tidak taat kepada Allah yang dihadapinya, sehingga mengalami yang namanya pembuangan ya. Raja Nebukadnezar menjarah bahkan membawa tawanan sebanyak mungkin orang-orang dari bangsa Yehuda ke tanah Babel. Sehingga Nabi Habakuk ini sungguh merasakan bagaimana penderitaan orang-orang di bangsanya ya, yang mengalami murka Allah. Habakuk sadar bahwa hanya orang yang hidup dalam Tuhan, hidup karena percayanya, akan mengalami kemenangan ya. Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai 19 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji nama Tuhan. Habakuk menyadari bahwa kekuatannya ada di dalam Allah, di dalam Kristus ya. Sekalipun Habakuk tidak hidup pada zaman seperti zaman Rasul Paulus, tetapi Habakuk ini sudah menyatakan bahwa saya yakin, saya percaya sepenuhnya bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang memberi saya kekuatan di tengah penderitaan dunia. Sekalipun banyak orang yang ditawan ke Babel, sisanya hanya beberapa orang saja di bangsa Yehuda, tetapi dia berusaha menguatkan iman-iman mereka ya, berusaha memberikan penekanan, penghiburan ya lewat kata-katanya ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan buah ya, tetapi dikatakan dia akan bersukacita di hadapan Allah, beria-ria, dia akan memuji Tuhan, bahkan dia akan menjadi kuat karena imannya ya. Iman yang dimiliki oleh Paulus dan Habakuk ini adalah iman yang sama, iman yang tertanam dalam Kristus ya. Jadi apa itu iman dalam Kristus? Yang pertama kita akan melihat dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Karena komitmen yang kuat, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa aku berhutang budi. Aku berhutang baik kepada orang Yahudi
baik kepada orang Yunani, baik kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa? Ya. Apa yang menjadi prestasi Paulus selama ini yang dia anggap sebagai satu kejayaan, ya. Dia memiliki kuasa, dia memiliki wewenang untuk bisa membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu, tetapi dia anggap bahwa itu semua adalah sampah. Setelah dia menerima Kristus, ya, dia mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Dalam Roma 1 ayat 14 dikatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Ayat 15, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ya. Kecintaannya kepada Tuhan, imannya kepada Kristus, ya, diwujud nyatakan bagaimana Paulus ini yang keras, Paulus ini yang mungkin jahat, kejam, ya, diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan luar biasa. Imannya tidak goyah sedikit pun, ya. Imannya mengatakan bahwa saya disertai Tuhan. Ya. Dalam memberitakan Injil, tantangan begitu berat dialami oleh Paulus. Dia pernah dirajam batu, dicambuk, dia pernah disesah, dipasung, dipenjara, bahkan pernah dipagut ular, pernah mengalami karam kapal, terkatung-katung di tengah lautan berhari-hari, tidak makan, tidak minum. Tetapi ancaman bahaya itu tidak pernah menggoyahkan iman Paulus. Paulus mengatakan justru aku harus terus memberitakan Injil. Dalam penjara sekalipun dia menuliskan surat kepada jemaat di Roma dengan tulisan yang luar biasa. Dia mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Inilah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang, ya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan iman kita bisa melihat kekuatan Allah yang luar biasa itu. Kita bisa melihat bagaimana banyak orang berseru-seru memanggil nama Tuhan, tetapi jika Tuhan yang mereka seru adalah Tuhan yang lain, yang tidak mereka kenal adalah Tuhan yang tidak bisa menyelamatkan. Tetapi di sini dikatakan bahwa Injil, ya, Injil itu artinya adalah kabar sukacita, kabar bahagia yang harus diterima semua orang. Injil adalah kekuatan Allah. Itu yang diselidiki, yang diberitakan oleh para nabi, bahkan dari sejak zaman purbakala Injil ini dicari oleh bangsa-bangsa, ya. Jadi kita bersyukur jika kita sampai hari ini masih mendengar kabar sukacita, kita masih bisa mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Ini adalah satu kekuatan yang luar biasa. Dikatakan aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, ya. Inilah iman dalam Kristus. Yang pertama, apa itu iman dalam Kristus? Yang pertama, iman dalam Kristus adalah iman yang menuntun, ya. Iman ini akan mengarahkan kita kepada tujuan yang jelas. Hanya orang yang sudah bersepakat berjalan bersama-sama akan menuju pada satu tujuan yang tepat, ya. Bayangkan jika saya dengan istri saya tidak sepakat berjalan, maka kami akan salah langkah atau kami akan menuju ke sasaran yang tidak tepat, ya. Ke kanan, saya ke kanan, mungkin istri saya ke kiri, maka kami akan sama-sama celaka, ya, berpisah, tidak ada kesepakatan. Tetapi jika kita percaya dalam hati kita, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sudah menerimanya, maka di saat itulah kita sedang bersepakat berjalan bersama dengan Kristus, ya. Artinya dengan iman kita bisa melangkah dengan pasti, sehingga iman dalam Kristus ini akan menuntun kita dan membawa kita kepada kebenaran, kepada kehidupan, bahkan kepada keselamatan yang kekal yang dicari oleh bangsa-bangsa. Itulah iman dalam Kristus. Yang pertama adalah iman yang menuntun. Yang kedua, apa itu iman dalam Kristus? Kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Yesus Kristus telah mengatakan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita semua anak-anaknya, bahwa aku telah mengalahkan dunia. Ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang kelima dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kita dapat mengalahkan dunia. Yang kedua, selain iman yang menuntun, iman dalam Kristus adalah
iman yang berperang, ya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Allah, ya. Karena Dia menyertai kita, maka iman kita ini juga berjuang bersama-sama. Iman kita telah mengalahkan dunia, ya. Dunia yang semakin jahat, dunia yang dikuasai dengan kuasa kegelapan, bahkan dengan tawaran-tawaran yang membuat kita jauh daripada Tuhan, sudah dikalahkan, ya, di bawah kaki Kristus, bahkan di bawah kaki kita. Kenapa? Karena kita punya kuasa yang daripada Tuhan, ya. Kita percaya bahwa iman kita ini adalah iman yang berperang menggantikan kita dan memberikan kita kemenangan. Yang ketiga, apa iman dalam Kristus, ya? Iman dalam Kristus adalah iman yang hidup. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tidak sekedar kata-kata kita yang keluar dari mulut kita, tetapi iman kita harus diwujud nyatakan dengan perbuatan kita. Seandainya saja Abraham tidak melangkah keluar dari tanah Ur Kasdim, maka tidak akan terjadi janji-janji Allah dalam kehidupan Abraham. Abraham mendengar suara Tuhan, Abraham, Abraham, ya Tuhan, aku mendengar suaramu. Tuhan mengatakan, pergilah dari tanah nenek moyangmu, ya, ke tanah yang aku janjikan kepadamu. Bahkan Tuhan mengatakan keturunanmu akan banyaknya seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit, ya. Abraham mempercayai janji Tuhan, sehingga oleh karena percayanya, tindakannya, maka Abraham ini dikatakan adalah bapak orang percaya, ya. Iman yang hidup adalah iman yang disertai perbuatan, iman yang menghasilkan, iman yang ditandai dengan pertumbuhan, itulah iman. Yang keempat, selain iman yang hidup adalah iman yang kokoh, ya. Iman dalam Kristus adalah iman yang kokoh. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, ya. Dikatakan di sana ada kata-kata dibangun, bahkan berakar, ada kata-kata juga teguh, ya. Iman yang kokoh adalah iman yang kuat, yang teguh, yang tidak tergoyahkan, yang tidak mudah jatuh, yang tidak mudah menyerah, ya. Kita yang sudah tertanam di dalam Kristus akan mengalami satu pertumbuhan yang nyata, ya. Iman kita akan menguatkan hidup kita, ya. Bagaikan satu bangunan yang kuat membutuhkan pondasi yang kuat, ya, sehingga bangunan itu terlihat besar, megah. Bahkan hidup kita ini bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akarnya terus merambatkan ke dalam tanah, ya, memberikan kekuatan kepada pohon, bahkan memberikan nutrisi-nutrisi kepada setiap bagian-bagian dari pohon itu. Dikatakan iman yang kokoh adalah iman yang tidak tergoyahkan. Apapun yang melanda hidup kita, angin yang menerpa hidup kita, sebesar apapun itu tidak akan dapat menggoyahkan iman kita di dalam Kristus, ya. Jadi percayalah, karena Dialah yang memberikan kita kekuatan, maka iman kita dikatakan tidak tergoyahkan, iman yang kuat. Yang kelima, apa itu iman dalam Kristus? Yang kelima, kita akan melihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Melihat perkembangan zaman hari-hari ini, apa yang harus kita lakukan, ya. Iman yang kelima adalah iman yang mengatasi zaman, ya. Bukan iman yang tenggelam oleh zaman, tetapi iman yang mengatasi zaman, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, ya. Kita percaya hanya dengan komunikasi dengan Tuhan, dengan berdoa, maka iman kita dikuatkan. Bahkan iman kita ini akan mengalahkan situasi zaman yang terjadi hari-hari ini. Zaman mungkin terus berkembang dengan cepat, kemewahan dunia terus bertambah-tambah. Bahkan kemajuan teknologi yang hebat ini justru harus disadari bahwa iman adalah dasar bagaimana pengetahuan itu ada, muncul, ya. Pengetahuan itu boleh berkembang, itu bukan karena kehebatan manusia, tetapi sadarilah bahwa itu adalah hikmat dari Tuhan. Itu adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia, sehingga bukan iman ini dikalahkan oleh keadaan zaman, tetapi iman ini harus mengatasi zaman, ya.
Karena kita diberikan kuasa dari Tuhan bukan untuk mengikuti arus dunia ya. Tetapi Tuhan mengarahkan hidup kita untuk bisa mengalahkan dunia dan bisa mengatasi keadaan zaman hari-hari ini. Jadi bersyukurlah, percayalah bahwa Tuhan terus membangun hidup kita hari-hari ini. Karena memang iman dalam Kristus itu membawa kita kepada satu kehidupan yang lebih baik ya. Iman kita hari-hari ini sedang diuji, sedang ditempa, sedang dikuatkan, bahkan sedang dibangun dalam Kristus. Bersyukurlah dengan kasih Tuhan yang luar biasa ini, biarlah kita terus mengalami bagaimana Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Di ayat yang terakhir kita akan lihat Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ya. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang memberikan kita benih iman. Dia Allah yang mengaruniakan kita iman itu ya. Jadi tidak pernah akan bisa dikalahkan oleh apapun iman yang kita miliki di dalam Kristus. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya, percayalah bahwa Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kita. Tuhanlah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhanlah yang terus memberikan pertumbuhan iman kita. Jadi situasi apapun tidak akan dapat menghambat rencana Allah dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita pun tidak akan pernah bisa membinasakan iman kita yang kita miliki. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Sebab hati kita percaya senantiasa kepada Tuhan. Haleluya. Merenungkan pujian ini bersama-sama. Saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya
Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Sungguh hati kami percaya kepada Tuhan. Biarlah kami terus belajar seperti Rasul Paulus. Kami belajar seperti Nabi Habakuk Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, tetapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan, itulah kekuatanku. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Iman kami terus tertanam di dalam Engkau yang adalah Allah yang sejati. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, yang kami percayai seumur hidup kami Tuhan. Kami percaya iman kami adalah iman yang menyelamatkan, iman yang menuntun kepada satu pengharapan, iman yang berperang menggantikan kami, iman yang kokoh, bahkan iman yang hidup, iman yang mengalahkan zaman. Kami percaya hidup kami di dalam Kristus adalah hidup yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, bahkan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami binasa, kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Tetapi jika kami tinggal di dalam Engkau, maka kami akan berbuah lebat Tuhan. Kami sangat bersyukur pagi hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kami, hidup kami sangat berharga di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, yang melihat tayangan ini Tuhan. Biarlah setiap kami terus mengalami kepenuhan Allah, setiap kami terus mengenal Engkau secara pribadi Tuhan, sehingga iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Bahkan iman kami tidak tergoyahkan oleh apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Dunia tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, sebab iman kami telah mengalahkan dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber sukacita kami hari-hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan dalam pergumulan hari-hari ini yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan campur tangan, Tuhan sediakan pekerjaan yang sesuai yang didoakan hari-hari ini. Apa yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Bahkan mereka yang berkekurangan, yang menghadapi masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan hikmat untuk keluar dari semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini, memberkati Ibu Gembala kami yang melayani. Biarlah urapan kuasa Allah terus menyertai hamba-hamba-Mu yang ada di gereja kami Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang walaupun kami terbatas tidak dapat pergi beribadah ke gereja, tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk menjamah kami, mengurapi kami, bahkan memberikan kami sukacita, memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami akan mengalami sukacita surga yang berkelimpahan dalam hidup kami Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, dan kami percaya berkat Tuhan, lawatan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi kami umat-Mu. Bahkan Tuhan akan memberkati kota kami Boyolali, Tuhan terus memberkati bangsa Indonesia. Hikmat Allah Tuhan limpahkan bagi para pemimpin kami, sehingga apa yang menjadi kebijaksanaan, apa yang menjadi keputusan mereka adalah keputusan daripada Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan ingatkan kami kembali bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan, sesuai dengan rencana Allah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami pagi hari ini, dan kami akan terima berkat-Mu. Haleluya.
angkat tangan kita dan amenkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi, pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.